Saya kesini cuma mau memenuhi amanah dari bapak saya untuk menemui Bapak Burhan, Mbak. Udah ya, aku tahu kamu bohong bilang kayak gitu sama aku. Mbak, saya nggak bohong, Mbak. Jadi sebenarnya bapak saya dan papanya Mbak ini berteman dari sejak kecil dan bahkan seperti saudara, Mbak. Makanya saya diamanahkan untuk menemui Bapak Burhan. Masih aja ya, zaman sekarang anak muda kayak kamu ini jadi penipu. Oh, Mas, ada apa ya dari rumah ini? Saya Robit, Mas. Saya datang dari kampung. Diamanahkan bapak saya, Bapak Udin, untuk bertemu sama Bapak Burhan di sini. Kak, Kenapa, Dek? rasanya kok bosan ya? Hidup kayak gini-gini terus. Terkadang kita makan aja susah. Dek, kamu nggak sepantasnya ngomong kayak gitu. Kita sebaiknya syukurin aja apa pemberian Gusti Allah. Tapi Kak, kita juga gak apa-apa kan kalau misalkan kita ingin merubah nasib kita. Nggak ada salahnya sih kalau emang kita pengen merubah nasib kita untuk lebih maju lagi. Iya tapi Kak, aku aja bingung gimana caranya aku bisa merubah nasib kita. Sedangkan cari pekerjaan aja di kampung ini susah banget. Ya begitulah, di kampung sini sangat susah lowongan pekerjaan kalau nggak sekolah tinggi. Nah seperti kakak ini, kakak dari dulu hanya ngurusin sawah, gembala kambing, ya terus seperti itu. Dan kakak seneng banget kalau kamu punya pikiran untuk merubah nasib untuk lebih maju lagi. Kak, aku pengen ke kota. Ke kota? Aku pengen merantau. Aku benar-benar pengen merubah nasib aku, Kak. Ke kota? Aku jadi ingat almarhum bapak. Beliau pernah ngomong kalau beliau punya teman bahkan seperti saudara sendiri yang sekarang hidupnya ada di kota. Namanya Pak Burhan. Dan bapak berpesan kalau kita ada waktu kita disuruh mencari beliau. Dan bapak meninggalkan alamatnya sama kakak. Terus gimana caranya aku bisa ke sana, Kak? Kakak pulangnya dari sawah nanti bakalan jual 1 ekor kambing yang kakak pelihara. Itu buat pesangon kamu, buat bekal kamu pergi ke kota. Kenapa nggak sekalian aja kakak ikut, Kak? Dek, kalau kakak ikut, terus sawah kita, kambing kita, siapa yang mau ngerawat? Kasihan, itu satu-satunya peninggalan almarhum bapak. Kakak rasa cukup adik aja yang pergi ke kota. Beneran, Kak? Iya, Dek. Makasih ya, Kak. Sama-sama. Tapi ingat pesan kakak, kalau nanti kamu sudah di kota, jaga etika kamu. Kamu harus sopan sama orang lain. Jangan cari masalah sama orang lain. Insya Allah, kamu bakal baik-baik aja di kota, Dek. Insya Allah, Kak. Kakak cuma bisa bantu berdoa dari sini. Semoga kamu sukses dan merubah nasib kita. Amin. Sekali lagi, makasih ya, Kak. Iya, Dek. Sama-sama. Ini Mas, alamat tujuannya. Jadi di sini? Iya. Oh, ya udah. Ini, Mas. Makasih. Iya, sama-sama. Ayo. Monggo. Jadi di sini. Tapi
Kok pada tutupan ya pintunya? Assalamualaikum. 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 Dia siapa ya? Kok main nyelonong aja gitu sih ke rumahku? Mbak, nama saya Robi. Saya datang dari kampung, Mbak, untuk kesini untuk menemui Bapak Burhan. Ngapain kamu nyari papa aku? Punya urusan apa kamu sama papa aku? Jadi gini, Mbak, ceritanya tuh bapak saya sama Bapak Burhan itu udah kenal lama. Kamu penipu ya? Bukan, Mbak. Gak mungkin papa aku tuh punya urusan kayak orang kayak kamu ini. Maaf sebelumnya, Mbak ini siapa ya? Aku pemilik rumah inilah. Anaknya Papa Burhan. Oh gitu. Tapi gak mungkin deh kalau papa punya urusan sama bapak kamu. Papaku juga udah lama kok meninggal. Gak mungkin lah papaku masih punya urusan sama orang lain. Kenapa, Mbak? Bapak Burhan udah meninggal. Innalillahi. Maaf ya, Mbak, saya nggak tahu. Kamu kesini mau ngapain? Saya kesini cuma mau memenuhi amanah dari bapak saya untuk menemui Bapak Burhan, Mbak. Udah ya, aku tahu kamu bohong bilang kayak gitu sama aku. Mbak, saya nggak bohong, Mbak. Jadi sebenarnya bapak saya dan papanya Mbak ini berteman dari sejak kecil dan bahkan seperti saudara, Mbak. Makanya saya diamanahkan untuk menemui Bapak Burhan. Masih aja ya, zaman sekarang anak muda kayak kamu ini jadi penipu. Aku tahu, keluarga aku emang terkenal di sini. Mbak, saya bukan penipu, Mbak. Jadi tolong, saya memang benar-benar memenuhi amanah dari almarhum bapak saya. Saya bukan penipu, Mbak. Amanah apa sih? Perasaan papaku tuh gak punya ya kerabat yang miskin kayak kamu ini. Apalagi dari kampung gak ada. Udah deh, gak usah modus sama aku. Ya ampun, Mbak. Gak usah ngaku-ngaku kerabat. Tolong, Aku ya, gak Mbak. punya kerabat yang miskin kayak kamu. Ya, mungkin kita emang gak kenal, Mbak. Tapi insya Allah Bapak Burhan tahu sama saya, Mbak. Aku kan udah bilang sama kamu, papaku udah meninggal. Iya, Mbak. Iya. Sekali lagi saya minta maaf. Saya nggak tahu kalau ternyata Bapak Burhan udah meninggal. Saya juga Gak tahu apa Kaget sok juga. gak tahu sih? Kamu Masih kesini bilang kalau kamu punya amanah dari papa kamu sama papa aku. Terus kamu ngaku-ngaku gitu punya kerabat sama aku. Kamu bilang kayak gitu karena papaku udah meninggal kan? Dan kamu mau cari kesempatan kan? Iya ampun, Mbak. Tolong jangan suzon, Mbak. Saya mau bener-bener bukan penipu, Mbak. Udah deh. Emang banyak kok orang-orang yang ngaku-ngaku jadi kerabat aku setelah papaku meninggal. Banyak kok. Tapi saya Nggak nggak cuma pernah kamu. ngaku, Mbak. Saya emang beneran. Udah deh. Mending kamu pergi dari sini, dari rumah aku. Kamu juga gak sopan tau nggak? Ke rumah aku ngelonong aja kayak gitu. Tapi, Mbak, saya udah jauh-jauh dari kampung, Mbak. Ya aku nggak peduli lah. Kamu dari mana kayak asalnya? Saya cuma bawa uang untuk ongkos pergi ke sini, Mbak. Kalau misalkan Mbaknya nyuruh pergi aku Tuh dari kan, sini. kamu pasti mau minta ongkos kan sama aku? Uang ongkos buat pulang kan? Udah kebukti tau nggak kalau kamu tuh penipu. Saya benar-benar bukan penipu, Mbak. Jadi tujuan saya ke sini untuk memang benar-benar mau minta tolong sama Bapak Burhan karena ini amanah dari almarhum bapak saya untuk cari kerja di sini, Mbak.
Dan itu juga udah amanah dari Bapak Burhan untuk disampaikan Gini sama Bapak saya, Mbak. gini aja. Kalau kamu emang nggak punya ongkos pulang, oke aku kasih. Biar kamu lekas pulang dari rumah aku, biar nggak ngotor-ngotorin rumah aku yang bagus ini, oke? Mbak, bukan ini tujuan saya, Mbak. Tujuan saya ingin bersilaturahmi dan saya ingin mengenal keluarganya Bapak Burhan juga. Tapi maaf ya, keluarga aku nggak mau mengenal orang miskin kayak kamu dari kampung ini. Sorry. Maaf ya, Mbak. Kalau ternyata kedatangan saya ke sini cuma bisa mengganggu waktunya, Mbak. Mengganggu banget lah. Tapi maaf, Mbak. Saya ke sini tujuannya baik, bukan untuk apa. Bukan untuk mencari kesempatan. Dan saya nggak pernah ngaku-ngaku bahwa saya itu kerabatnya Bapak Burhan, bukan. Ini memang benar-benar pure amanah dari peninggalan Bapak saya, Mbak. Tapi aku nggak percaya. Karena aku tahu, kamu tuh penipu. Kamu bohong. Saya harus gimana sih kalau Mbak bisa percaya sama aku? Nggak akan pernah aku percaya sama kamu. Kan aku udah bilang sama kamu, papa aku gak pernah punya kerabat dari kampung. Lagi miskin kayak kamu kayak gini. Nggak ada. Ya udah, Mbak. Kalau gitu kayaknya saya harus pergi. Ini emang harus pergi kamu dari rumah aku. Maaf ya, Mbak, sekali lagi saya udah mengganggu waktunya. Udah sana pergi. Tapi Mbak, Apalagi butuh uang ngekos. Karena aku udah tadi mau kasih sama kamu. bukan gitu, Mbak. Maaf. Saya itu tujuannya kesini ingin mencari kerja, Mbak. Saya ingin memperbaiki nasib saya di kampung. Kamu cari kerja, datang ke rumah aku. Emang ini tempat tampungan orang kerja apa? Ya, bukannya gitu, Mbak. Kalau di kota kan banyak kerjaan, mungkin Mbak bisa bantu saya untuk cari kerjaan di sini. Nggak ada. Aku Mbak, nggak. saya bukan orang jahat, Mbak. Aku nggak nerima orang miskin kerja sama aku, nggak ada. Karena aku tahu kemampuan orang kampung itu nggak akan selevel sama orang kota. Mbak, saya mau kok kerja apaan di sini, walaupun saya cuma jadi tukang sapu di sini nggak apa-apa kok. Saya udah jauh-jauh dari kampung, Mbak. Kalau saya dibiarkan untuk pulang pergi sekarang, saya nggak punya ongkos, Mbak. Saya bingung harus gimana, Mbak. Saya harus cari kerja dulu di sini. Kalau memang nanti saya udah dapat uang, udah ada tabungan, baru saya bisa pergi dari sini, Mbak. Tapi Enggak. untuk saat ini saya mohon kasih saya kerjaan dulu ya, Mbak. Nggak bisa. Kamu tadi udah ngaku-ngaku jadi kerabat aku kesini. Terus kamu minta kerjaan sama aku. Jadi kamu mungkin nanti kamu bakal ngerampok rumah aku ini setelah kamu kerja di rumah aku. Waladin. Ya udah, daripada saya dituduh yang enggak kayak seperti ini, mending saya pergi aja, Mbak. Ya udah pergi. Aku udah tadi udah nyuruh kamu pergi. Assalamualaikum. Aja deh, banyak orang yang mau jadi kerabat papa. Mas, ada apa ya dari rumah ini? Saya Robit, Mas. Saya datang dari kampung untuk memenuhi amanah dari bapak saya, menemui sama Bapak Burhan di sini. Tapi tadi pemilik rumah ini malah mengusir saya dan dia bilang Bapak Burhan udah meninggal. Betul, Mas. Papa saya sudah meninggal. Kalau boleh tahu, Mas anaknya? saya Ipul, anaknya Pak Burhan, anak yang pertama. Oh ya, kenalin Mas, saya Robit, putranya Bapak Udin dari kampung. Bapak saya pernah berpesan sama saya untuk menemui Bapak Burhan di kota. Bapak Udin dari kampung Tapen, Bondowoso. Iya, betul Mas. Alhamdulillah. Mas, silakan Mas masuk ke rumah saya. Iya Mas, iya Mas. Kita bicara di sana aja. Alhamdulillah. Kok beda banget ya sama Mbak yang tadi. Silakan Mas Robit. Permisi, Mas Ipul. Mas, maaf ya kalau saya mengganggu waktunya. Jadi saya kesini
untuk memenuhi amanah dari bapak saya di kampung untuk menemui Bapak Burhan. Tapi ternyata setelah nyampe sini Bapak Burhan udah meninggal. Maaf ya Mas, saya nggak tahu kalau Bapak Burhan udah meninggal. Sebenarnya bapak saya juga udah meninggal di kampung. Jadi gini Mas Robin, setahun yang lalu papa saya meninggal dunia. Dan sebelum beliau meninggal, beliau nitip pesan kepada saya. Beliau pernah cerita kalau beliau punya sahabat di kampung, namanya Pak Udin. Berkat beliau, papa saya bisa seperti ini, mempunyai usaha yang sangat maju. Papa saya berpesan kalau suatu saat ada keluarga Pak Udin datang ke sini, tolong diterima dan memberikannya pekerjaan. Karena semua usaha yang papa saya miliki berkat beliau semua, berkat Bapak Udin yang dari kampung. Jadi saya sudah tahu semuanya. Iya Mas, sebenarnya bapak saya di kampung dulu juga pernah bercerita tentang semuanya, tentang persahabatan antara bapak saya sama Bapak Burhan di sini. Mereka bersahabat selayaknya saudara. Dan bahkan bapak saya berpesan untuk menemui Bapak Burhan di kota. Dan sekarang saya baru sempat Mas. Betul Mas Robin. Saya memang benar-benar minta tolong. Jadi jujur kedatangan saya ke sini karena saya ingin merubah nasib saya di kampung Mas. Ya seperti biasanya kalau di kampung kan memang susah cari kerja Mas. Jadi saya memberanikan diri untuk datang ke kota untuk menemui Bapak Burhan. Dan alhamdulillah saya sudah dipertemukan sama keluarganya Bapak Burhan sekarang. Memang itu yang saya harapkan Mas Robin. Selama setahun ini saya memang menunggu kedatangan keluarga Pak Udin dari kampung. Dan sempat saya berpikir buat saya mencarinya di kampung, tapi saya tidak tahu alamatnya. Iya Mas, nggak apa-apa, yang penting kan sekarang kita udah bertemu. Jujur saya sangat senang sekali karena sudah dipertemukan sama keluarganya Bapak Burhan. Apalagi putranya Bapak Burhan baik sekali sama seperti ayahnya. Terima kasih Mas Robin. Terima kasih juga Mas Ipul udah menerima saya dengan baik. Saya cukup senang sekali Mas Robin sudah bertemu sama saudara saya sendiri. Alhamdulillah, saya juga sudah menganggap bahwa Mas Ipul ini saudara saya juga. Alhamdulillah. Oh ya, Mas Robin bilang udah dari tadi di sini. Iya Mas. Bukannya Mas Robin bertemu sama adik saya? Iya, tadi saya sudah bertemu dengan adiknya Mas Ipul, cuman saya nggak nyangka ternyata, ya mungkin karena adiknya Mas Ipul belum tahu bahwa dulu bapak saya dan papanya Mas Ipul pernah jadi kerabat penting dan pernah menjadi saudara. Tapi kenapa Mas Robin barusan pergi dari rumah ini? Saya diusir Mas. Kakak ngomong sama siapa ya di luar? Kayaknya nggak ada tamu deh tadi. Coba aku lihat aja deh. Kamu ngapain balik ke sini lagi? Ber, Kakak kok bareng dia sih? duduk. Ngapain
ngapain sih kakak ngundang dia ke sini? Kamu Tadi jangan udah- sembarangan ngomong ya. Apaan sih, kok malah belain orang miskin kayak dia sih? Kakak nggak pernah ngajarin kamu ngomong seperti itu. Kak, dia udah nipu aku tadi. Dia bilang bapaknya dia tuh kerabatnya papa. Aku nggak percaya lah, mana mungkin papa punya kerabat orang kampung miskin lagi. Kan nggak ada, Kak. Papa juga nggak pernah bilang kok kalau punya kerabat dari kampung. Kamu kenapa sih? Kenapa jadi sombong kayak gini? Kak, siapa yang sombong sih? Kan emang kenyataannya papa nggak punya kerabat dari kampung. Papa nggak pernah cerita sama aku. Terus tiba-tiba dia datang. Bilangnya itu mau nyampein apa namanya itu amanah itu dari papanya katanya, dari bapaknya dia. Jadi ini alasannya. Kenapa Mas Robit tadi putar balik dari rumah ini? Kamu usir dia kan? Iya aku sedih ya kan dari sini. Mer, kakak nggak pernah ngajarin kamu seperti itu. Nggak pernah ngajarin kamu punya sifat yang sombong kayak gitu. Perlu kamu ingat ya, keluarga kita nggak akan pernah jadi seperti ini kalau bukan karena Bapak Udin. Siapa lagi tuh Bapak Udin? Bapak Udin, bapaknya Mas Robit dari kampung. Terus sangkut pautnya sama kita apa? Sangkut pautnya sama papa itu apa? Papa itu sahabat dari Bapak Udin. Orang yang telah berjasa, yang telah memberikan modal supaya Papa bisa buka usaha yang sampai sekarang bisa maju kayak gini. Nggak mungkin, Kak. Nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Bapak dia yang ngebiayain papa kita. Waktu itu kita masih belum tahu apa-apa, Mer. Apalagi kamu masih belum mengerti apa-apa. Dan Papa sudah cerita semuanya ke aku. Cerita apa? Papa ngasih amanah. Kalau suatu saat ada keluarga Bapak Udin datang ke sini, kita bisa diterima dia. Kamu salah besar. Terus? Kamu nggak seharusnya kayak gitu. Kalau bukan karena Bapak Udin, kita nggak bakalan hidup enak. Ih, maaf mas, kalau memang keberadaan saya di sini mengganggu, alangkah baiknya saya pergi aja dari sini mas. Saya nggak apa-apa, biar saya balik lagi ke kampung. Sekali lagi saya minta maaf ya mas, sudah mengganggu waktunya. Kak, emang bener semua yang kakak ceritain itu realitanya. Makanya, jangan begitu cepat menilai orang. Asal kamu tahu, semua yang kita nikmati, semua harta, itu adalah sebagian besar dari hasil jeripayah Papa dan bapaknya Mas Robit. Siapa namanya Kak? Robit. Robit, aku minta maaf ya sama kamu atas sikap aku yang tadi sama kamu. Karena aku benar-benar nggak tahu dan aku kiranya ya kamu datang ke sini itu cuma ngaku-ngaku aja. Iya mbak, nggak apa-apa kok. Mungkin memang saya mengganggu dengan adanya saya di sini. Kalau memang banyak nggak suka saya di sini, nggak apa-apa kok. Saya pergi aja dari sini. Enggak usah. Gini aja deh, katanya kamu kan lagi butuh kerjaan. Kamu datang ke sini kan buat cari kerja kan? Jadi gimana kalau kamu kerja di perusahaan aku aja? Soalnya kebetulan perusahaan aku lagi butuh pegawai gitu. Mbak beneran? Iya, Tapi mbak, saya nggak punya keahlian di situ. Karena selama ini saya di kampung cuma cari rumput mbak. gak
gampang deh, soal itu nanti aku nyuruh orang buat ngajarin kamu aja, biar kamu paham kerjaan kamu tuh apa di kantor aku. Mas Robin, Makasih ya Mbak. jangan anggap Mas Robin datang ke sini untuk bekerja. Anggaplah kami ini saudara Mas Robin. Iya Mas Ipul. Sekali lagi saya banyak terima kasih sama Mas Ipul dan Mbak. Siapa namanya Mbak? Maaf. Namaku Mary. Iya. Sekali lagi makasih ya Mas, Mbak, karena udah banyak membantu saya dan sudah menganggap saya sebagai saudara kalian juga. Justru saya yang berterima kasih sama Mas Robin. Karena kedatangan Mas Robin ke sini itu benar-benar sebuah amanah yang begitu besar dari papa saya. Kalau sampai Mas Robin gak datang ke sini, saya benar-benar memikul amanah yang begitu besar. Alhamdulillah Mas. Anggap saja Mas Robin itu bukan bekerja di sini. Kami ini keluarga Mas Robin. Iya Mas Ipul. Sekali lagi saya banyak-banyak terima kasih ya, karena Mas Ipul sudah bisa menerima saya dengan baik di sini. Saya janji Mas, saya kesini akan bekerja dengan baik. Iya Mas Robin. Saya harap Mas Robin bisa betah tinggal di sini.